Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu light novel Tensei Citra Slime Dataken Volume 14 Part 3. Di sini kita akan diperlihatkan tujuan sebenarnya Kaisar Rudra, dan kita juga akan diperlihatkan Diablo yang memanggil G Crimson ke Tempest. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Pada saat ini, tepatnya di lantai 70, Andalman membiarkan para korban perang dari Kekaisaran bebas berkeliaran. Segera setelah itu, Kalgurio dan para petinggi Kekaisaran lainnya akan mengadakan rapat untuk membahas tentang apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Hampir 100 petugas berkumpul di dalam sebuah tenda besar. Kalgurio, Krishna, dan yang lainnya kini telah menyadari betapa bodohnya diri mereka. Namun melalui belas kasihan Dewa Rimuru, mereka mendapatkan kesempatan untuk menebus dosa mereka. Kalgurio telah mengakui jika Raja Iblis Rimuru adalah sosok dewanya. Kalgurio tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kedua yang diberikan oleh Dewa Rimuru. Namun meskipun begitu, Kalgurio masih akan bertanggung jawab dengan nasib para bawahannya saat ini. Kalgurio meminta pendapat kepada semua orang yang ada di sini tentang apa yang harus dilakukan ke depannya. Diskusi pun berlangsung selama beberapa waktu, dan pada akhirnya diskusi telah terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang ingin menatap di Tempest, dan ada juga yang ingin pulang ke Kekaisaran. Tapi mereka semua juga menyadari fakta bahwa kembali ke Kekaisaran tidak akan ada masa depan yang cerah. Selain itu, mereka juga tidak mengerti kenapa Badan Intelijen Kekaisaran tidak memiliki informasi tentang monster-monster setingkat Raja Iblis yang ada di Tempest. Namun di satu sisi, Bonnie mengatakan jika dirinya sudah memberikan informasi kepada Kekaisaran tentang kekuatan yang dimiliki Tempest. Setelah mengamati berbagai macam hal, Bonnie menyimpulkan jika Yang Mulia Kaisar Rudra sudah memprediksi kekalahan pasukannya saat ini, dan itu sengaja dilakukan oleh Yang Mulia Kaisar. Beberapa orang yang mendengar perkataan Bonnie itu pun sangat marah karena telah menghina Kaisar. Namun beberapa orang lainnya masih tetap tenang dan bertanya, "Apakah maksudmu kita adalah orang yang dikorbankan?" Bonnie menjawab, tujuan sebenarnya Kaisar mengorbankan pasukannya adalah untuk menciptakan bibit unggul dari orang-orang yang selamat dari pertempuran tersebut. Dengan penderitaan dan keputusasaan di medan perang, itu akan memicu kebangkitan mereka. Mendengar itu, Kalgurio mulai mengerti. Selama ada orang yang terbangkit sepertiku muncul, tidak masalah jika Kaisar mengorbankan jutaan tentaranya. Dan faktanya, di saat Kalgurio berada dalam keputusasaan itulah dia berhasil bangkit menjadi seorang Saint. Sejak awal, Kaisar Rudra tidak memiliki harapan pada tentara. Yang paling penting hanyalah bagaimana mengumpulkan orang-orang yang berbakat, memiliki kualitas lebih baik daripada kuantitas. Namun sayangnya, rencana Yang Mulia Kaisar telah gagal total, karena semua pasukannya telah musnah semuanya. Tidak ada orang yang selamat dari pertempuran tersebut. Setelah mendengar penjelasan itu, semua orang pun akhirnya mengerti. Bonnie juga memberitahu bahwa tidak ada gunanya pulang ke Kekaisaran. Kekaisaran hanya menginginkan orang-orang yang selamat dengan membawa dendam dan kekuatan. Namun faktanya, kita semua adalah orang yang telah diberikan kehidupan kedua dan telah kehilangan kekuatan. Jika kita pulang dengan keadaan damai, maka itu bukanlah hal yang diharapkan Kaisar. Dengan kata lain, hanya keputusasaanlah yang akan menanti kita di sana. Bonnie juga mengatakan bahwa dirinya akan kembali ke Kekaisaran dan menjadi jembatan antara Raja Iblis Rimuru dengan Kaisar. Karena tak lagi memiliki kekuatan, Bonnie merasa dirinya pasti akan dibunuh di sana. Mendengar tekad Bonnie itu pun, semua orang pun terdiam. Semua orang saat ini telah menyadari bahwa nasib mereka telah dipercayakan kepada Raja Iblis Rimuru.
Di sisi lain, Rimuru bersama Diablo dan Sion kini telah berjalan menuju lantai 70 labirin untuk mengunjungi para korban tentara kekaisaran. Dalam perjalanan itu, Rimuru bertanya kepada Diablo, "Setelah berevolusi, apakah kau mendapatkan skill baru, Diablo?" Diablo menjawab, "Kufufufufu. Terima kasih Rimuru-sama. Berkat Rimuru-sama, aku telah berhasil mendapatkan skill ultimate. Aku juga tidak sabar untuk memamerkannya kepada Gi Crimson." Rimuru bertanya, "Diablo, kurasa kau seharusnya bisa mendapatkan skill ultimate tanpa bantuanku." Diablo menjawab, Tidak, Anda tidak bisa mengatakan itu, Rimuru-sama. Bukankah akan payah untuk mendapatkan skill ultimate seperti yang dilakukan Gi Crimson seolah-olah aku belajar darinya?" Di satu sisi, Rimuru tidak mengerti cara berpikir Diablo. Dan pada akhirnya, Rimuru bersama Diablo dan Sion pun telah sampai di lantai 70. Semua orang dari kekaisaran yang melihat Rimuru itu pun langsung menundukkan kepala mereka dan memberi hormat kepada Rimuru. Rimuru kemudian diajak untuk memasuki tenda tempat Kalgurio serta 100 petinggi kekaisaran yang sedang rapat. Rimuru dituntun ke sebuah kursi besar yang telah disediakan, sedangkan Diablo dan Sion berdiri di belakang Rimuru. Rimuru pun mengobrol dengan para petinggi kekaisaran dan bertanya, "Jadi, bagaimana dengan rencana kalian di masa depan nanti?" Kalgurio yang mewakili semua orang pun menjawab, "Kami telah memutuskan untuk tinggal di negara ini, dan saya harap Anda mengizinkannya." Kalgurio juga menceritakan tentang rencana sebenarnya Kaisar yang telah mengorbankan pasukannya hanya untuk melakukan uji coba supaya dalam perang para pasukan dapat berevolusi menjadi lebih kuat. Rimuru pun merasa kasihan dengan nasib mereka. Rimuru pun menerima mereka untuk tinggal di Tempest. Namun dengan satu syarat, mereka harus bekerja untuk mendapatkan makanan mereka sendiri. Semua orang yang mendengar itu pun sangat senang karena mereka diterima oleh Raja Iblis Rimuru sebagai dewa mereka. Setelah beberapa hari kemudian, Rimuru telah mengadakan rapat bersama bawahannya dan juga Kalgurio, Minut, Boni, dan beberapa petinggi kekaisaran lainnya. Ada 18 orang yang mengikuti pertemuan ini, dan rapat pun dimulai. Pada saat itu, Kalgurio, Minut, dan yang lainnya terdiam ketika mendengar jika Raja Iblis Rimuru telah bekerja sama dengan Yuki dan Gadra. Mereka akhirnya sadar jika kekaisaran tidak hanya kalah dalam kekuatan, tapi juga kalah dalam strategi dan informasi. Rapat pun terus berlanjut. Kalgurio, Jiu, dan Boni juga memberikan informasi tentang kekaisaran yang mereka tahu. Boni dan Jiu mengatakan jika misi yang diberikan Damrada sebelumnya adalah untuk melindungi Masayuki, tapi Jiu dan Boni tidak diberitahu alasannya. Sedangkan perintah untuk menyerang Yang Mulia Rimuru sebelumnya bukanlah perintah dari Damrada, tapi perintah rahasia dari Ketua Tatsuya Kondo. Perintah ini menggantikan perintah untuk melindungi Masayuki, jadi rasanya sedikit aneh. Boni merasa jika Damrada dan Kapten Kondo sepertinya memiliki niatan yang berbeda. Rimuru sebelumnya juga diberitahu Gadra jika Masayuki dan Kaisar Rudra memiliki wajah yang sama. Dan mungkin itu ada hubungannya ketika Damrada memberi perintah kepada Jiu dan Boni untuk melindungi Masayuki. Namun sepertinya itu masih menjadi misteri di balik hal itu. Di sini diketahui juga bahwa para penjaga Kaisar dari 1 digit telah diberikan skill ultimate oleh Kaisar Rudra. Dengan begitu, mereka akan menjadi sangatlah kuat. Ketika membahas skill ultimate, di sini Diablo juga memamerkan bahwa dirinya telah mendapatkan skill ultimate-nya. Testarossa Ultima dan Carrera terlihat sangat iri dan masih tidak percaya jika Diablo telah mendapatkan skill ultimate-nya. Dan mereka pun membuat keributan. Ketika mulai terjadi keributan, Rimuru pun menghentikan mereka dan melanjutkan rapat. Di satu sisi, Gadra mengatakan jika Yuki pernah memberitahunya bahwa Raja Iblis Gi Crimson sepertinya tidak senang dengan peningkatan kekuatan di pihak kekaisaran. Dan pertanyaannya, kenapa orang sekuat Gi Crimson sangat waspada dengan kekaisaran? Ketika semua orang tidak mampu menjawabnya, Testarossa menjawab, "Sederhana, ada Felgreen sang True Dragon di wilayah kekaisaran. Meskipun True Dragon bukanlah ancaman bagi Gi, tapi memusnahkan True Dragon adalah hal yang tidak mungkin." Rimuru yang mendengar itu pun sangat terkejut. Kekaisaran ternyata memiliki kekuatan seperti True Dragon.
Bonnie dan Jiu menduga jika sosok Marshall yang selalu berada di sisi Kaisar itu adalah Felgrin sang Scourge Dragon. Rimuru akhirnya mengerti alasan kenapa Guy tidak menyerang kekaisaran, itu semua karena di sana ada sosok Felgrin. Dan untungnya, Rimuru tidak melakukan serangan balik kepada kekaisaran. Di satu sisi, Benimaru menyarankan untuk meminta bantuan Veldora. Namun Rimuru menjawab jika dirinya tidak ingin melibatkan Veldora. Rimuru tidak ingin jika Veldora bertarung dengan saudaranya. Selain itu, Rimuru juga ingin membagikan informasi tentang Felgrin kepada Yuki. Karena seperti yang kita tahu, Yuki memiliki rencana untuk mengkudeta kekaisaran. Maka dari itu, diperlukan untuk memperbaiki strategi. Beberapa saat kemudian, Diablo berkata, sepertinya ini ada hubungannya dengan Guy Crimson juga. Jadi saya memanggilnya, dia akan segera ke sini. Jadi mari kita bertanya bersama-sama saat dia tiba. Rimuru yang mendengar itu pun sangat terkejut karena Diablo tiba-tiba memanggil Raja Iblis terkuat Guy Crimson ke sini. Rimuru pun sangat kesal dengan tindakan Diablo. Namun karena Guy akan datang ke sini, Rimuru pun membubarkan rapat dan mempersiapkan kedatangan Guy Crimson. Dan pada akhirnya, datanglah Guy Crimson dengan ekspresi yang terlihat tidak senang karena Diablo. Guy datang bersama 3 orang wanita, dan seorang wanita yang memiliki rambut putih duduk di sebelahnya. Di satu sisi, orang yang menyambut kedatangan Guy adalah Rimuru, Diablo, Sion, dan Benimaru. Rimuru yang melihat wanita di sebelah Guy itu pun merasakan jika wanita itu bukanlah wanita yang sembarangan. Fakta bahwa dia duduk di sebelah Guy itu artinya dia setara dengan Guy Crimson. Segera setelah itu, Guy kemudian memperkenalkan wanita di sebelahnya. Guy berkata, Rimuru, ini adalah saudara perempuan Veldora, yaitu Velzard. Dia lebih sering dipanggil White Ass Dragon. Velzard berkata, salam kenal Demon Lord Rimuru, namaku adalah Velzard. Adikku Veldora sepertinya berada di bawah perawatanmu, jadi aku pikir aku akan mampir dan menyapa. Rimuru menjawab, namaku adalah Rimuru, dan aku selalu dibantu oleh saudaramu. Rimuru pun berkeringat dingin ketika mendengar jika wanita itu adalah Velzard sang True Dragon. Aura Velzard sangat berbeda dengan Veldora. Seolah-olah Velzard terasa sangat berbahaya dibanding Veldora. Basa-basi masih terus berlanjut. Mereka saling memperkenalkan satu sama lain kepada anggota masing-masing. Selanjutnya adalah Rain sang primordial biru, kemudian Mizari sang primordial hijau yang pertama kali Rimuru temui ketika di Walpurgis. Mereka adalah primordial, makhluk terkuat dalam ras iblis. Segera setelah itu, pertemuan mereka pun dimulai. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.